Kamu sedang berbicara dengan seseorang, mungkin teman dekat, kolega kerja, atau bahkan orang asing yang baru kamu temui. Kalimat-kalimat itu keluar begitu saja tanpa kamu pikirkan terlalu dalam. Bisa jadi kamu mengeluarkan kata-kata yang sinis, terlalu sopan, atau justru penuh ketegasan. Namun tiba-tiba, seseorang menatapmu dan bertanya, "Kenapa kamu bicara seperti itu?" Pertanyaan itu terasa seperti pukulan keras yang memecahkan cermin, membuatmu terdiam, bukan karena tidak punya jawaban, melainkan karena kamu tidak pernah benar-benar mempertanyakannya sebelumnya. Mengapa kamu memilih nada itu? Mengapa kata-kata itu yang kamu gunakan? Kenapa kamu tertawa dengan gugup? Mengapa kamu merasa perlu menjelaskan sesuatu secara berlebihan? Atau mengapa suaramu terdengar seperti sedang meminta izin untuk eksis? Semua ini tampak sepele, hanya cara bicara, bukan? Tapi bagaimana jika sebenarnya cara kamu berbicara bukan sekadar cerminan pikiranmu, melainkan jendela langsung ke dalam jiwa paling dalammu? Mungkin intonasi lembut yang kamu pakai menyembunyikan ketakutan akan penolakan. Atau nada keras yang kamu tunjukkan adalah topeng untuk menutupi luka yang belum sembuh. Bisa jadi kalimat-kalimat yang kamu pilih, atau sengaja dihindari, merupakan warisan dari masa kecilmu, trauma, tekanan sosial, dan rasa malu yang kamu bawa tanpa sadar. Apakah selama ini kamu benar-benar berbicara, ataukah kamu sedang menyamar? Lalu muncul pertanyaan yang lebih menggelisahkan. Jika caramu bicara adalah sebuah topeng, siapa wajah yang tersembunyi di baliknya? Jika kamu tidak sadar sedang mengenakan topeng itu, apakah kamu benar-benar tahu siapa dirimu sesungguhnya? Ada paradoks yang sulit dibantah di sini. Semakin kita berusaha mengungkapkan diri melalui kata-kata, semakin kita menyesuaikan diri agar bisa diterima. Semakin kita berusaha terdengar pintar, sopan, kuat, atau menarik, semakin jauh kita dari suara asli yang sebenarnya ingin berkata, "Aku apa adanya." Kamu mulai bertanya-tanya, berapa persen dari kata-kataku yang benar-benar milikku? Berapa banyak yang hanya salinan dari budaya, keluarga, trauma, atau harapan orang lain? Disinilah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam terbuka, karena mungkin saja cara kamu bicara mengungkap jauh lebih banyak daripada sekadar suara yang keluar dari mulut. Mungkin itu adalah cermin dari bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Dan jika demikian, kita harus bertanya lagi. Jika kamu tidak menyadari bagaimana kamu berbicara, apakah kamu benar-benar mengenal dirimu? Dan jika kamu memang mengenalnya, mengapa kamu tidak berbicara dengan suara itu saja? Namun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus menggali lebih jauh. Karena di balik kata-katamu yang tampak biasa, tersembunyi sebuah masalah yang tidak biasa dan jauh lebih berbahaya. Mengapa kamu berbicara seperti itu? Sekilas terdengar seperti pertanyaan sederhana, namun ketika diselami lebih dalam, kita akan sadar bahwa lidah sebenarnya tak pernah sepenuhnya merdeka. Ia dibentuk dan dibatasi oleh kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang berasal dari ranah psikologis, sosial, bahkan eksistensial. Sejak kecil, kamu telah ajarkan bahwa berbicara bukan semata-mata soal mengungkapkan isi hati, melainkan sarana bertahan hidup. Kamu belajar menahan kejujuran karena takut dimarahi, meniru suara ayah agar terdengar berwibawa, atau menggunakan nada lembut agar tidak dicap kasar. Perlahan-lahan, kamu tidak lagi belajar untuk jujur, tetapi terbiasa memilih kata-kata yang aman. Dalam realitasnya, bahasa bukan hanya alat untuk mengekspresikan diri, tetapi juga sarana untuk beradaptasi. Ia menjadi bentuk kamufle yang kita gunakan demi diterima oleh lingkungan agar tidak ditolak, agar tampak kuat, cerdas, sopan, atau sekadar terlihat normal. Namun, di balik proses tersebut, perlahan ada sesuatu yang tergerus, yakni keaslian diri. Carl Jung pernah mengatakan bahwa topeng yang kita kenakan terlalu lama akan menjadi wajah kita sendiri. Ini sangat tampak dalam cara kita berbicara. Nada suaramu yang lembut mungkin bukan karena kamu pendiam, melainkan warisan dari rumah yang membuatmu takut untuk bersuara. Kalimat-kalimatmu yang terlalu formal bisa jadi bukan semata bentuk kesopanan, melainkan refleksi dari ketakutan akan kesalahan atau penilaian orang lain. Nada bicara yang keras atau sarkastik yang kamu tampilkan bukan tanda keberanian, tapi bentuk perlindungan setelah terlalu sering terluka tanpa bisa membela diri. Bahasa sebenarnya adalah jejak luka yang belum sembuh. Ironisnya, semakin banyak luka yang tersembunyi, semakin rumit pula cara kita berbicara. Kita menjadi editor ketat atas diri sendiri, menyensor setiap kalimat. Apakah terlalu bodoh? Apakah akan menyinggung?
Apakah membuatku terlihat lemah? Apakah aku terdengar pintar, bijak, atau spiritual? Ini bukan hanya soal komunikasi verbal, tapi cermin dari struktur batin yang tersembunyi. Kamu mungkin berbicara dengan tubuh yang gemetar, tapi suara yang dibuat tenang. Kamu tersenyum dengan mulut, tapi matamu tak mampu menyembunyikan luka terdalam. Setiap gak apa-apa sih cuma, atau tawa yang terlalu cepat, semuanya adalah bahasa nonverbal yang membawa pesan tersembunyi. Aku ingin didengar, tapi takut ditolak. Aku ingin jujur, tapi takut kehilangan. Aku ingin bicara, tapi ragu apakah aku layak didengar. Bahasa bukan sekadar komunikasi. Ia adalah manifestasi dari mekanisme bertahan hidup psikologismu. Dan disinilah masalah tersembunyi itu. Tanpa sadar, kamu telah lama berbicara bukan sebagai dirimu sendiri, tapi sebagai versi yang kamu pikir dunia ingin kamu jadi. Inilah yang membuatmu merasa lelah bahkan setelah percakapan ringan, membuatmu pulang dan menyesal karena tak jujur, dan membuatmu tidak puas dengan kata-katamu sendiri. Karena sejatinya, yang bicara bukanlah kamu. Jika dibiarkan terus, hal ini akan membawa konsekuensi lebih dalam dan lebih mengganggu, membentuk hidupmu secara diam-diam dan tak terlihat. Kamu sedang duduk dalam percakapan yang tampak santai bersama teman, keluarga, atau rekan kerja. Kata-kata mengalir ringan, suasana terasa biasa saja, semua berjalan normal di permukaan. Namun saat kamu pulang, ada perasaan aneh yang menyelinap, sebuah kekosongan yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti kamu hadir secara fisik, tapi tak sepenuhnya menjadi dirimu sendiri. Inilah dampak tersembunyi dari bahasa yang tak otentik. Sebuah alienasi internal yang membuatmu merasa terasing bukan dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri. Setiap kata yang kamu pilih, nada yang kamu gunakan, bahkan jeda dalam kalimat, semuanya lahir dari sebuah simulasi bawah sadar. Kamu terus bertanya pada diri sendiri, bagaimana aku harus berbicara agar diterima? Bagaimana supaya tidak terlihat lemah? Bagaimana agar terkesan bijak? Dengan memilih kata aman daripada kata yang sebenarnya ingin kamu ucapkan, kamu perlahan-lahan membangun tembok halus namun kuat yang memisahkan siapa dirimu sesungguhnya dengan sosok yang kamu tampilkan ke dunia. Akibatnya sangat mendalam. Pertama, kamu mulai kehilangan identitas otentik. Seiring waktu, kamu sendiri mulai bingung dengan pertanyaan, siapa sebenarnya aku? Suaramu tak lagi merefleksikan jiwamu, melainkan hanya menjadi cerminan algoritma sosial yang tanpa sadar kamu ikuti. Kedua, muncul kelelahan emosional yang tak bisa diobati dengan istirahat fisik. Berpura-pura sepanjang hari lewat kata-kata yang disesuaikan untuk menyenangkan orang lain, menghindari konflik, atau menutupi luka, menguras energi psikismu lebih daripada yang kamu sadari. Kamu lelah bukan karena tubuh, tapi karena tidak pernah bisa menjadi dirimu sendiri. Selanjutnya, distorsi dalam hubungan sosial mulai muncul. Ketika kamu berbicara menggunakan bahasa yang bukan milikmu, kamu bukan sedang membangun koneksi sejati, melainkan ilusi koneksi. Hubungan yang lahir dari basa-basi, penghindaran konflik, dan kepalsuan kata hanya menjadi bayangan kedekatan yang sebenarnya. Ini menjelaskan mengapa meskipun dikelilingi banyak orang, kamu masih merasa sangat kesepian. Bahasa juga memiliki dimensi spiritual. Setiap kata jujur membawa getaran yang menyentuh jiwa terdalam. Tapi ketika bahasa menjadi alat penyamaran, hubunganmu dengan inti keberadaan mulai terputus. Kata-kata hilangan nyawa dan rasa hampa perlahan merayap masuk, membawa perasaan eksistensial yang sulit diungkapkan. Ada yang salah dengan hidupku, tapi aku tidak tahu apa. Selain itu, cara kamu berbicara hari ini kemungkinan besar adalah warisan dari luka dan trauma masa lalu. Jika kamu tumbuh dalam ketakutan, mungkin kamu belajar berbicara dengan suara kecil dan tertahan. Jika lingkunganmu penuh tuntutan, kamu mungkin belajar terdengar sempurna dan terkendali. Setiap kali kamu memakai gaya bicara itu sekarang, kamu sesungguhnya memperkuat luka lama, menyatakan pada dunia bahwa kamu masih tidak aman, dan bahwa kamu masih harus berkamuflas demi bertahan. Semua ini terjadi tanpa kamu sadari. Setiap tawa yang terasa dipaksakan, setiap ucapan gak apa-apa saat hatimu sebenarnya terluka. Setiap keheningan yang muncul bukan karena tidak tahu, tapi karena takut ditolak. Bukan hanya koneksi yang hilang, tapi keberadaanmu pun perlahan memudar. Di titik inilah banyak orang menyerah, menganggap ini sebagai bagian dari menjadi dewasa atau normal. Namun, bagaimana jika sebenarnya tidak begitu? Mungkinkah kebebasan berbicara bukan soal seberapa banyak kata yang kamu ucapkan,
melainkan keberanian untuk berbicara sebagai dirimu sendiri. Mungkinkah jalan keluar bukanlah diam, tapi pemberontakan melawan kata-kata yang memenjarakanmu? Apakah kamu siap untuk mendengar kembali suara aslimu yang selama ini tertahan? Kamu berdiri di depan cermin, bukan sekadar untuk melihat wajah, tapi untuk menyimak suara yang keluar dari dalam dirimu. Bukan suara secara fisik, melainkan intensi yang tersembunyi di baliknya. Kamu mulai bertanya dalam hati, apakah yang berbicara ini benar-benar aku, ataukah hanya versi diriku yang ingin disukai dan diterima oleh dunia? Inilah titik awal dari sebuah pemberontakan. Bukan pemberontakan yang gaduh dan penuh amarah, melainkan pemberontakan sunyi yang dimulai dengan keberanian mengucapkan kata-kata jujur. Kata-kata itu mungkin sederhana, tapi membebaskan seperti petir yang menggelegar dalam kesunyian batin yang lama terkekang. Karena pada akhirnya, kebebasan dari penjara kata-kata ini bukan didapat dengan diam, melainkan dengan berani bersuara sebagai diri sendiri. Langkah pertama adalah menyadari bahwa gaya bicara yang kamu gunakan selama ini bukanlah sesuatu yang alami. Cara kamu berbicara itu sebenarnya hasil pelatihan bawah sadar yang diwariskan oleh trauma masa lalu, pendidikan, tekanan keluarga, dan sistem yang terus mengajarkan agar kamu bersikap sopan, tidak terlalu jujur, dan tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman. Maka dari itu, penting untuk mulai mendekonstruksi semua itu dengan bertanya pada diri sendiri. Mengapa aku berbicara dengan nada seperti ini saat marah? Kenapa aku sering tertawa ketika gugup? Apa yang aku takutkan jika benar-benar berkata jujur? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan membawamu lebih jauh daripada sekadar bahasa. Ia akan menggali identitasmu yang sesungguhnya. Setelah itu, cobalah melatih bahasa diri, bukan bahasa yang diharapkan dunia. Kita sering terlalu lancar bicara sesuai dengan standar dunia, tapi bagaimana jika kamu mulai belajar bahasa baru, yaitu bahasa dari batinmu sendiri? Mulailah menulis jurnal harian dengan kejujuran brutal, bukan untuk dipamerkan atau dipoles, tapi untuk mengenali ritme asli pikiran dan perasaanmu. Tanyakan pada dirimu apa yang benar-benar kamu rasakan hari ini, dan apa yang ingin kamu katakan, tapi kamu tahan. Perlahan, kamu akan mulai mendengar suara asli yang tak dibuat-buat. Dan ketika kamu membawanya keluar, mungkin kamu akan merasa takut. Tapi ingatlah, keaslian memang menakutkan karena tak bisa dikendalikan. Namun justru di sanalah letak kebebasan sejatinya. Kamu juga bisa mengambil inspirasi dari mereka yang pernah membakar topeng dan berani berbicara dengan cara yang mengganggu norma. Tokoh-tokoh sejarah seperti Socrates dengan ironi tajamnya, Rumi dengan puisinya yang melampaui dogma, atau Soekarno dengan retorika yang membakar semangat, semuanya bukan mencari penerimaan, tapi menyatakan kebenaran walau tak nyaman. Kamu pun bisa melakukannya, mungkin bukan di panggung besar, tapi di meja makan, atau dalam percakapan sederhana di grup chat keluarga. Mulailah dengan satu kalimat jujur ketika orang lain memilih diam. Jangan takut jika kejujuran itu membuatmu terdengar aneh, berbeda, bahkan tidak sopan. Bahasa yang otentik kadang memang terasa begitu, dan itulah harga yang harus dibayar. Kamu harus memilih, mau menjadi gema dari kebisingan dunia atau suara tunggal yang menyalakan kesadaran. Bahasa yang otentik bukan berarti menyakiti, tapi justru sebaliknya. Kata-kata yang sadar dan membangun, yang menyembuhkan daripada menyamar. Bukan basa-basi, melainkan pengakuan. Bukan pembelaan, tapi keterbukaan. Disinilah kebebasan berbahasa mencapai puncaknya. Saat kata-kata menjadi jembatan, bukan benteng. Ketika kamu mulai berbicara dengan suara asli itu, tubuh terasa lebih ringan. Tidak ada lagi skrip yang harus diikuti, tak ada lagi energi yang terkuras untuk menjadi orang lain. Yang tersisa hanyalah dirimu sepenuhnya. Dan satu pertanyaan terdalam yang muncul kemudian adalah, apa sebenarnya yang diungkap oleh cara kamu bicara tentang siapa dirimu? Karena ketika kamu benar-benar mendengar suaramu sendiri untuk pertama kalinya, kamu akan menyadari bahwa bukan hanya kata-katamu yang berubah, duniamu pun ikut bergeser. Ketika kamu mendengarkan rekaman suaramu sendiri, bukan untuk menilai nada atau memperbaiki intonasi, tapi dengan niat untuk memahami siapa yang sebenarnya berbicara, sebuah kesadaran baru muncul. Ternyata selama ini yang terdengar bukanlah kamu, bukan suara asli, pikiran ataupun perasaanmu, melainkan sebuah topeng yang sudah kamu kenakan sejak kecil. Topeng itu ada untuk terlihat pintar,
menjadi lucu, diterima, dihormati, dan menghindari penolakan. Inilah kebenaran yang sering terlewatkan. Cara kamu berbicara sejatinya mencerminkan bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Setiap kalimat yang keluar bukan sekadar kata, tapi pengakuan diam-diam tentang siapa yang kamu coba perankan. Bahasa bukan hanya soal retorika, melainkan identitas yang terbuka dan kadang menyakitkan. Ketika kamu mengatakan saya hanya orang biasa, sesungguhnya kamu membangun batas-batas imajiner yang mengekang dirimu sendiri. Sering meminta maaf atas hal-hal kecil pun memperlihatkan rasa tidak layak yang sudah tertanam dalam alam bawah sadar. Maka membenahi cara bicara bukanlah sekadar mengubah kata-kata, tapi sebuah proses mengenali diri dari dalam keluar. Kamu bukan suara yang kamu pakai di kantor, bukan nada lembut yang kamu gunakan demi disukai, dan bukan pula omelan refleks saat marah yang sebenarnya hanyalah gema dari masa lalu. Kamu adalah diam yang memilih untuk berbicara, keheningan yang melahirkan makna. Ketika menyadari ini, kamu tidak lagi berbicara untuk mempengaruhi orang lain, melainkan untuk mewujudkan sesuatu yang lebih dalam. Yang paling mengejutkan adalah, kamu bisa mengubah hidup hanya dengan mengubah cara bicara. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan alat penciptaan. Jika kamu terlalu sering menyebut diri gagal, pikiranmu akan mencari bukti kegagalan itu. Jika kamu menganggap diri bodoh saat melakukan kesalahan kecil, dunia pun akan memperlakukanmu seperti itu. Namun ketika kamu mulai berkata, aku sedang belajar, aku belum paham tapi aku bisa berkembang, atau ini sulit, tapi aku tetap berdiri. Kata-kata itu menjadi obat. Suaramu pun untuk pertama kalinya menjadi doa yang dikabulkan oleh semesta. Pada akhirnya, ketika kamu bicara bukan sekadar untuk didengar, tapi untuk menyuarakan kebenaran hatimu, kamu tidak hanya berbicara, kamu sedang menyembuhkan. Bukan hanya dirimu sendiri, tapi juga siapapun yang mendengar. Mungkin mereka yang selama ini terdiam karena takut akan mulai berbicara setelah mendengar suaramu, karena keberanian itu menular, dan kebenaranmu menggema lebih dalam daripada yang pernah kamu duga. Akhirnya kamu menyadari bahwa suara yang kamu cari dari orang lain sebenarnya sudah ada dalam dirimu. Ia hanya menunggu satu hal, keberanian untuk berbicara bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai cahaya. Jadi bukan lagi soal mengapa kamu bicara seperti itu, melainkan pertanyaan yang jauh lebih penting. Apa yang akan terjadi jika kamu akhirnya berbicara sebagai dirimu yang sebenarnya? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.